Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Arga Pramulyajati. Saya Herwanto. Saya Sulaiman Yudi. Saya Julia Bunga. Di sini kami akan menjelaskan tentang instalasi perangkat software dan hardware. 1. Proses instalasi jaringan. Langkah pertama, sediakan kabel UTP. Lalu langkah kedua, sediakan 2 buah PC. Langkah ketiga, sambungkan kedua PC dengan kabel crossover melalui port LAN card. Langkah keempat, pastikan di antara dua komputer sudah saling terhubung dengan kabel UTP atau adanya tanda koneksi seperti pada gambar di bawah ini. Dengan cara masuk ke jendela control panel, kemudian pilih network and sharing center. Langkah kelima, setting IP address di masing-masing komputer. 2. Identifikasi perangkat. Pertama, PC atau personal komputer adalah perangkat yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, dari pekerjaan hingga hiburan. PC hadir untuk memenuhi berbagai kebutuhan digital. Dalam panduan ini, kami akan membahas secara komprehensif apa itu PC, sekaligus memberi wawasan mendalam untuk pemula yang ingin memahami lebih jauh tentang perangkat ini. PC atau yang lebih dikenal dengan personal computer adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk digunakan untuk satu orang. Berbeda dengan komputer besar yang pada umumnya digunakan untuk berbisnis atau berindustri, PC lebih fokus kepada penggunaan personal. Perangkat ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas. 2. Kabel UTP. Kabel UTP adalah kabel yang dua konduktornya yang digabungkan dengan tujuan yang sama, yaitu mentiadakan gangguan elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel pasangan berbelit tak terlindungi, UTP kabel, dan crosstalk di antara pasangan kabel yang berdekatan. 2. Koaksial kabel. Koaksial kabel digunakan sebagai penyalur atau pengalir hantar yang bertugas menyalurkan setiap informasi yang telah diubah menjadi sinyal-sinyal listrik. Kabel ini memiliki kemampuan yang besar dalam menyalurkan bidang frekuensi yang lebar, sehingga sanggup mengalir hantar kelompok saluran frekuensi percakapan atau program televisi. Kabel sepaktis biasanya digunakan untuk saluran antar setempat yang berjarak cukup dekat, yakni dengan jarak kurang lebih 2000 km. 3. Kabel fiber optik. Fiber optik adalah jenis kabel yang terbuat dari serat plastik dan kaca halus yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat maupun pengguna dalam lingkup wilayah tertentu. Dibanding dengan teknologi kabel koaksial pada umumnya, bandwidth serat optik jauh lebih besar karena mampu mencapai kecepatan gigabyte per second, sehingga proses transfer data yang terjadi bisa jauh lebih cepat. Serat optik cenderung stabil dalam penggunaannya dan jarang sekali mengalami gangguan sebab tidak membawa arus listrik serta tak dipengaruhi oleh elektromagnetik. Hub adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menjelaskan central connection point pada sebuah jaringan komputer yang berfungsi untuk menerima sinyal dari satu komputer dan mentransfernya ke komputer lain. Penggunaan hub tidak hanya terbatas pada perangkat komputer, tetapi beberapa perangkat lain juga dapat terhubung asalkan memiliki konektor yang sama. Berdasarkan penggunaannya, hub dapat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu active hub, passive hub, dan intelligent hub. Router merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan jaringan menjadi lebih besar. Intinya, router bekerja sebagai hardware operator, mengarahkan lalu lintas dan memilih rute yang paling efisien untuk informasi dalam bentuk paket data untuk melakukan perjalanan melintasi jaringan.
Berikut ini adalah karakteristik router. Tujuan utama dari router adalah untuk menghubungkan berbagai jaringan secara bersamaan dan bekerja di lapisan jaringan router oleh LAN dan juga MAN. Melalui router, data dikirim dalam bentuk paket dan lebih sedikit tabrakan yang terjadi di router. Router kompatibel dengan NAT, dan jenis-jenis peruteannya adalah perutean adaptif dan perutean non-adaptif. Switch merupakan perangkat keras yang memfasilitasi berbagai sumber daya dengan menghubungkan semua perangkat termasuk komputer, printer, dan server. Fungsinya adalah membangun sebuah jaringan LAN pada komputer. Dengan begitu, komputer akan menjadi prioritas saat pembagian jaringan. Tak hanya itu, switch mampu mengirim data pada sebuah komputer secara spesifik dan cepat. Sedangkan tujuan utama dari switch adalah untuk menghubungkan berbagai perangkat secara bersamaan. Berikut ini adalah karakteristik secara umum pada switch. Switch bekerja di lapisan data link dan hanya digunakan oleh LAN. Data yang dikirim dalam bentuk paket dan frame. Tidak ada tabrakan terjadi di sekitar full duplex dan tidak kompatibel dengan NAT. Jenis-jenis switching adalah sirkuit, paket, dan message switching. Sebuah switch bisa menghubungkan perangkat dalam subnet dan meneruskan paket yang diterimanya menuju port yang benar. Konektor USB. Konektor USB Universal Serial Bus merupakan jenis sambungan kabel standar untuk menghubungkan dua perangkat elektronik jarak pendek. Konektor USB memungkinkan dua perangkat untuk saling terhubung antara satu sama lain dan mentransfer data digital melalui kabel. Contoh perangkat yang kompatibel dengan konektor USB antaranya adalah handphone, komputer, flash disk, speaker, printer, dan sebagainya. BNC Bayonet Nail Concealment biasanya sering ditemukan di studio rekaman karena kemampuannya untuk mensinkronsikan berbagai komponen dengan mudah dan memungkinkan koneksi berkualitas dengan distorsi yang minim. Saat ini konektor BNC paling banyak diaplikasikan untuk menghubungkan kamera CCTV ke layar televisi, terutama yang menggunakan kamera analog. Konektor DC merupakan sambungan kabel yang memberikan daya arus searah dari satu daya ke perangkat. Konektor DC biasa berbentuk plug atau jack dan biasanya paling banyak digunakan pada adaptor telepon dan adaptor laptop. Konektor banana. Konektor ini disebut sebagai konektor banana karena bentuknya yang memiliki spiring menonjol seperti pisang dan seringkali disebut sebagai konektor 4 mm dikarenakan diameter pin konektor banana ini berukuran 4 mm. Konektor banana banyak digunakan sebagai sambungan kabel speaker karena dapat memberikan koneksi yang lebih baik, tidak mudah terlepas, dan berkualitas. Selain itu, salah satu kelebihan dari konektor banana yaitu melakukan arus listrik yang tinggi hingga 10 ampere. Konektor koaksial dirancang khusus untuk memberikan perlindungan lebih baik pada kabel dengan menawarkan koneksi yang andal dan tahan lama pada bagian dalam konektor. Koaksial mengandung kawat konduktor yang biasanya terbuat dari tembaga, sementara bagian luarnya dilindungi oleh lapisan isolasi ganda. Karena desainnya inilah konektor koaksial mampu memungkinkan transmisi sinyal yang cepat dengan minim gangguan seperti pada kabel antena TV. Konektor modular berfungsi untuk menghubungkan kabel dari outletnya ke berbagai perangkat listrik seperti telepon, komputer, dan kabel Ethernet. Karena pada awalnya hanya didesain untuk sambungan telepon saja, konektor modular lebih dikenal sebagai kabel telepon. Namun saat ini banyak juga menyebut konektor modular sebagai kabel Ethernet karena sering digunakan untuk menghubungkan jaringan internet ke komputer atau PC. NIC
Network Interface Card, disingkat NIC atau juga Network Card, adalah sebuah kartu berfungsi sebagai jembatan dari komputer sebuah jejaring komputer jenis NIC yang beredar berbagai menjadi dua jenis, yakni NIC bersifat fisik dan NIC bersifat logis. Contoh NIC yang bersifat NIC Ethernet, token ring, dan lainnya. Sementara NIC yang bersifat logis adalah loopback, adapter, dan dial up adapter. Disebut juga sebagai network adapter. Setiap jenis NIC diberi nomor alamat yang digunakan sebagai alamat Berikut ini MAC adalah desain jaringannya. yang dapat bersifat statis atau dapat diubah oleh pengguna. Langkah pertama adalah cek kabel UTP. Langkah kedua, sambungkan kabel UTP ke komputer 1, ke komputer 2, dan ke komputer 3. Serta sambungkan juga dengan switch. Setelah semua kabel terhubung dengan komputer dan juga switch, langkah selanjutnya adalah masuk ke Windows, ketik Control Panel. Selanjutnya masuk ke Control Panel, lalu ketuk Network and Internet, lalu Network and Sharing Center, lalu ke Change Adapter Settings. Lalu klik kanan, klik Properties, lalu double klik TCP/IP versi 4. Lalu ketik IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Untuk subnet mask ketik 255.255.255.0. Lakukan hal yang sama dengan komputer 2, begitupun juga dengan komputer 3, tapi dengan host yang berbeda. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.